Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Yayasan Jatiroso. Oke, sekarang di sini akan saya share lagi bagaimana cara membuat soal online dengan menggunakan Google Form. Sebenarnya Google Form ini lebih tepatnya digunakan untuk survei, tapi juga bisa digunakan untuk pembuatan soal online yang untuk penggunaannya sangat efektif dan mempermudah bagi guru agar tidak repot-repot untuk mengkoreksi soal, karena soal akan dikoreksi by system atau dengan pembuatan soal yang sudah kita setting sebelumnya. Artinya Google Form ini bisa kita gunakan untuk survei, untuk pembuatan soal. Kalau untuk pembuatan absen, untuk saya pribadi kurang cocok atau kurang pas karena tidak mengena. Artinya apa yang kita lakukan di kegiatan di online tidak bisa jadi acuan untuk dijadikan untuk absen online, karena Google Form ini basisnya langsung. Artinya kalau kita membuat soal, kita bisa langsung cek siapa-siapa yang sudah mengerjakan soal. Tetapi kalau absen tidak bisa kita memonitoring, karena absen itu tidak bersinggungan langsung dengan apa yang bersangkutan lakukan di online tersebut. Jadi seandainya siswa sudah absen, dia melakukan online atau tidak, sebagai pemantau kita sebagai guru tidak akan bisa mengecek siswa itu melakukan kegiatan apa di saat ia online. Kalau dengan menggunakan fasilitas kita ini, dengan Google Form ini kita gunakan soal, kita bisa langsung mantau anak didik kita itu sudah mengerjakan soal atau belum. Mungkin salah satunya itu, dan mungkin ada yang lain kegunaannya untuk permintaan data secara tepat dengan massal. Dalam sebuah kabupaten atau kecamatan, kita bisa membuat form yang kita inginkan dengan data-data yang kita inginkan, dan kita tinggal men-share link yang kita buat, dan data sudah akan masuk secara otomatis bila yang bersangkutan sudah mengisi data-data tersebut. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah cara pembuatan soal dengan menggunakan Google Form di Google Drive. Artinya soal akan tersimpan secara otomatis di Google Drive yang berkaitan dengan akun kita. Oke, bagaimana caranya? Simak tutorialnya berikut ini. Selanjutnya, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah buka mesin pencari atau Google Chrome atau apalah yang digunakan untuk berselancar di dunia maya. Lihat seperti di balik saya ini. Lihat ya. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome untuk masuk ke Google Form. Buka Google Form, lalu ketik Google Form, lalu kita login ke Google Form. Ya, seperti ini. Nah, inilah beranda Google Form. Ini akan saya tunjukkan lebih dekat lagi. Nah, ini tanda plus ini untuk memulai formulir baru. Selanjutnya di sebelah sini ada galeri template. Ini untuk memilih tema yang kita inginkan atau background yang kita inginkan. Jika tanda panah ini kita klik, akan tampak template-template yang ada di bawahnya. Jadi banyak pilihannya di sini. Oke, selanjutnya kita langsung saja pilih memulai formulir baru ini. Oke, kita klik. Nah, kita akan mulai untuk pembuatan soal dengan menggunakan Google Form ini. Inilah tampilannya untuk pembuatan formulir dengan Google Form. Pertama-tama yang kita lakukan, kita akan isi formulir tanpa judul ini dengan title terserah, tugasnya tugas apa. Seandainya kita isi tugas
tugas tema 1 sub tema 1, deskripsinya terserah diisi apa, katakanlah mungkin pembelajaran 1. Nah, untuk yang di bawahnya pertanyaannya kita isi apa. Jadi di sini kita yang diminta untuk mengisi pertanyaan ini. Artinya jika kita membuat soal, apa yang kita inginkan agar siswa mengisi data apa. Artinya siswa ingin data apa yang diisikan untuk melanjutkan pembuatan atau mengisi soal ini. Soal yang akan kita buat nantinya. Mungkin sebagai contoh kita isi di sini nama siswa. Kemudian untuk jawabannya yang di sini kita pilih jawab dengan singkat. Nah, kemudian yang di sini wajib diisi kita aktifkan. Artinya jika ini tidak diisi, dia tidak akan bisa meneruskan untuk mengisi ke lembar soal yang akan ia kerjakan. Kemudian setelah itu, jika kita ingin menambahkan lagi form seperti ini, kita tinggal klik tanda plus ini. Nah, ini. Nah, kita klik, dia akan muncul lagi form baru dengan pertanyaan lagi. Kemudian identitas apa lagi agar siswa mengisinya untuk menjawab soal yang kita buat secara online nanti. Mungkin nomor absen, nah, kita pilihannya jawaban singkat. Oke. Untuk selanjutnya kita aktifkan lagi yang di bawah ini. Nah, untuk jawaban teks singkat kita isi teks sini, bukan angka. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan form lagi, apa kira-kira data siswa yang harus diisikan untuk bisa mengerjakan soal yang kita buat nanti. Mungkin kita tambahkan soal. Oke. Di sini maksud saya bukan soal, kita tambahkan tanggal. Untuk pilihannya kita langsung pilih tanggal. Oke, kita aktifkan saja. Selanjutnya, jika kita menginginkan agar siswa jika mengerjakan soal kita memasukkan password, kita harus setting dulu untuk passwordnya. Kita tambahkan lagi, tambah di sini. Kita tambahkan formnya untuk yang baru, kita isi, mungkin kita isi password. Nah, selanjutnya baru kita isi di sini, kita ganti teks. Untuk teksnya ini yang di sebelah ini kita isikan terserah apa passwordnya. Oke, kita isi saja 1, 2, 3 sebagai contoh. Mungkin jika di yang sebelah sini kita isikan warning atau notifikasi jika ada yang berusaha masuk tetapi passwordnya salah, atau kita isikan maaf password salah. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang password ya, password ini.
kegunaan password ini adalah hanya sekedar antisipasi untuk membatasi siswa yang hanya siswa kita. Artinya agar siswa yang bukan siswa kita tidak akan bisa masuk ke soal online yang kita buat sebelumnya tanpa mengetahui passwordnya ini. Artinya yang kita share link dan share passwordnya hanya khusus siswa kita. Kita hanya antisipasi jika link ini disebarkan, nanti jika bukan siswa kita mengerjakan, artinya nanti data akan membengkak. Artinya jika tidak mengetahui passwordnya, dia tidak akan bisa masuk ke soal online yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya saya lupa yang satunya lagi yang di atas ini untuk pemberian formulir tanpa judul ini yang akhirnya akan menjadi sebuah nama file yang berada di file drive kita. Kita tinggal klik di sini, kita blok tugas tema subtema 1, kita klikkan di sini, secara otomatis akan berubah dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Nah, dari itu saja nanti yang akan menjadi nama file di drive kita ya ini, yang terblok biru ini. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk bagian yang kedua untuk pembuatan soal. Kita akan klik untuk pembuatan soal ini. Kita akan klik tanda persegi panjang 2 ini yang ada di bawah paling bawah ini. Kita klik, akan muncul bagian kedua. Nah, bagian 2 dari 2 ini. Oke, perhatikan di layar samping ini. Nah, untuk pemberian bagian tanpa judul ini kita bisa gunakan mungkin untuk uraian jawaban atau soal yang sudah saya sediakan di Google dokumen saya. Sudah ada. Nah, di sini kita tinggal copy paste saja di sini. Kita copy, selanjutnya kita klikkan di sini, kita blokkan, kemudian kita pastekan. Nah, mungkin untuk uraian seperti ini, jika pilihannya ganda, pilihan ganda, ya deskripsinya tergantung diisikan apa, atau pembelajaran satu terserah. Dan setelah selesai kita lanjutkan ke form berikutnya untuk pembuatan soal. Kita tinggal klik tanda seperti sebelumnya, tanda plus ini. Kita klik, akan tambah lagi formnya di bawahnya. Kemudian jika kita mempunyai soal atau bank soal, kita tinggal copy paste, akan lebih cepat pembuatan soalnya. Seperti ini. Karena Google Form juga bisa untuk menyimpan sebuah file dokumen yang berformat Word juga bisa, Excel bisa, PowerPoint juga bisa, bahkan sampai foto dan video. Oke, kita copy saja ini, kita pastekan di pertanyaan ini. Nah, ini ya, kita beri nomor, kita kasih nomor kalian. Dan untuk opsinya juga kita kopikan saja, kan dengan sendirinya langsung ke bawah untuk kopiannya secara otomatis. Nah, seperti ini, lihat. Nah, selanjutnya kita akan setting untuk pembuatan. Kita klik saja langsung, ini wajib diisi. Untuk selanjutnya kita setting untuk pembuatannya, pengisian kuncinya. Oke, kuncinya kita scroll ke atas dulu, kita masuk ke roda gerigi ini atau yang mewakili setelan di sini ya. Roda gerigi ini kita klik, kita akan diarahkan ke beranda setelan di sini ya, ini. Nah, untuk umumnya kita batasi satu tanggapan. Untuk satu tanggapan ini kegunaannya agar siswa yang sudah mengerjakan atau siswa kita yang sudah masuk ke
soal online kita dan dia sudah mengerjakan, dia tidak akan bisa masuk lagi ke soal yang sudah kita buat tadi. Artinya dia tidak akan bisa mengerjakan untuk kedua kalinya. Selanjutnya kita akan ke presentasi. Untuk setelah presentasi, jika kita klik acak ini, nah ini urutan soal yang kita buat tadi antara siswa dengan siswa lainnya tidak sama. Ini sama persis seperti mungkin tes CPNS. Dibuat seperti itu, kita setting. Jika checklistnya kita hilangkan, urutannya akan tetap urut sama semua. Tapi jika kita checklist, urutannya akan acak siswa satu dengan siswa yang lain meskipun dia membuka dalam waktu yang bersamaan. Oke, selanjutnya kita akan klik quiz. Klik quiz ini kita harus aktifkan, jadikan ini sebagai quiz. Karena Google Form itu basisnya memang basis survei, itu artinya kita harus mengaktifkan ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Untuk pertanyaan tak terjawab, jawabannya tak benar, ini bisa kita hilangkan dan bisa tidak, tergantung. Jika ditambahkan kita checklist, jika tidak ya kita hilangkan checklistnya, hanya kita tampilkan nilai poin jika siswa kita sudah selesai mengerjakan. Itu artinya siswa kita bisa langsung melihat poin nilai yang ia dapatkan. Oke, selanjutnya kita simpan atau kita klik simpan yang ada di bawah sebelah kanan ini. Oke, setelah kita simpan, soal yang kita buat tadi akan muncul kunci jawaban yang ada di bawah ini. Nah ini. Nah, selanjutnya kita akan bisa klik di sini dan kita akan bisa setting untuk jawaban nomor 1 soal ini. Kita akan setting. Oke, selanjutnya kita pilih poinnya. Jika kita membuat soal 5, berarti untuk nilai maksimalnya 100. Untuk tiap soalnya kita isikan poinnya adalah 20. Setelah kita isikan poinnya, kita klik yang di bawahnya ini, selesai. Dan seterusnya, jika kita membuat form baru, kita tinggal klik tanda plus yang ada di samping ini agar muncul form baru yang ada di bawahnya untuk kita isikan soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita ingin soal kita ada gambarnya? Jangan khawatir, mudah untuk menyisipkan gambar di Google Form ini. Kita kembali ke soal yang sudah kita siapkan tadi, kita copy saja. Kita masukkan pertanyaannya, kita pastekan di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan sisipkan gambarnya karena kita belum mempunyai gambar yang kita inginkan. Kita buka gambar di sini. Bagaimana memotong gambar ini, kita simpan JPG lebih mudah dan cepat. Kita arahkan kursor ini ke arah kiri bawah. Nah, setelah muncul tanda start ini, kita klik kanan, pilih shot. Nah, saya ulangi, klik kanan, pilih shot ya ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita arahkan ke sini. Ini kita tulis snipping. Nah, snipping. Oke, setelah muncul ini, kita lihat, kita klik. Nah, akan muncul di layar desktop seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cropping gambar magnet ini. Ya, ini. Kita akan klik new. Nah, new ini atau gambar gunting ini untuk mengangkat gambar ini. Kita klik. Ya, kita ambil sesuai kebutuhan. Kita lepas. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan untuk menyimpan format gambar ini dengan format JPG. Kita klik gambar disket ini. Nah, kita simpan saja dengan file magnet di tempat yang mudah akan kita untuk mencarinya nanti. Oke, kita simpan. Oke, yes. Nah, untuk selanjutnya kita lipat dulu saja ini. Kita akan masuk ke pembuatan soal di Google Form ini. Nah, kita akan klik gambar ini.
untuk memasukkan atau menyisipkan fotonya. Kita klik, nah kita diarahkan untuk mengunggah atau mencari foto dalam harddisk atau penyimpanan laptop atau PC kita. Selanjutnya kita akan pilih ini. Kita double klik, dia akan mengupload secara otomatis ke Google Form soal yang sudah kita buat tadi. Nah, dia akan muncul di sini. Setelah muncul di sini, selanjutnya kita akan isi opsinya atau pilihan gandanya yang ada di bawahnya. Kita copy, kemudian langsung saja kita masukkan ke opsinya, kita pastekan. Nah, untuk yang pertama kita berikan opsinya A, B. Nah, inilah cara mengisikan gambar di soal online menggunakan Google Form. Oke, selanjutnya kita akan isikan kunci jawabannya. Jika jawabannya C, kita klik C dan poinnya kita isikan sesuai kebutuhan. Jika soalnya 5, kita isikan poinnya untuk setiap soal adalah 20. Jadi nilai maksimal nanti adalah 100. Oke, setelah dianggap cukup, kita klik selesai ini. Nah, soal kedua sudah selesai dan cara menunjukkan gambar pun sudah masuk dengan sempurna. Kita klik tanda wajib ini. Oke, tanda wajib ini kita klik agar bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal-soal berikutnya nanti sama seperti sebelumnya, kita tinggal klik tanda plus di sini untuk menampilkan form yang baru sampai soal yang kita inginkan. Nah, mungkin ini untuk proses pembuatan soal dengan menggunakan sisipan gambar dan soal yang tanpa menggunakan gambar. Sangat mudah kan? Kita jika mempunyai file soalnya tinggal copy paste di sini dan soal pun akan mudah kita entry dengan cara online seperti ini. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara melihat part tinjaunya atau hasilnya. Kita scroll saja tool yang ada di samping ini ke atas. Nah, seperti ini. Oke, perhatikan di layar di samping ini. Oke, selanjutnya setelah kita scroll ke bawah, kita lihat gambar yang ada 3 di sini. Nah, kita klik saja gambar mata atau mewakili part tinjau di sini. Oke, kita klik. Nah, yang ini adalah hasil link yang kita buat atau soal link yang kita buat tadi untuk proses pengecekan bagaimana soal kita sudah ready atau belum. Nah, seperti ini. Dan nanti link yang akan kita bagikan di siswa kita adalah link yang ada di atasnya ini. Nah, yang terblok biru ini. Ini nanti kita copy, kita share ke grup kelas atau melalui WA juga bisa, sangat mudah, dan kita bisa masukkan melalui WA web jika soalnya sudah ready, sudah siap. Itu artinya soal sudah siap untuk dikerjakan dan siswa juga mudah untuk mengerjakannya. Guru pun tidak repot-repot untuk mengoreksi, dan koreksi pun sudah dikoreksi by sistem dengan cara yang kita setting sebelumnya tadi. Dan bagaimana cara melihat rekap nilainya? Sangat mudah, itu bisa kita lihat di Google Form cara pembuatan tadi di bagian respon. Ya, di respon ini kita klik, kemudian kita klik yang ada hijau, tanda hijau plus ini mewakili spreadsheet atau Excel. Nah, kemudian kita buat saja langsung di sini, kita klik buat.
Nah, akan muncul lagi spreadsheet online seperti ini. Jika nanti siswa kita sudah mengerjakan online-nya di sini, sudah selesai, dia akan muncul secara otomatis satu persatu di sini dengan sendirinya. Skornya berapa, namanya siapa, nomor absennya berapa, tanggal berapa, dan seterusnya sampai pertanyaan dan jawaban masing-masing siswa akan muncul dengan sendirinya di sini. Oke, itu artinya link ini untuk privasi gurunya dan tidak boleh disebarkan. Jika disebarkan, data yang online yang kita miliki akan nanti juga dihapus atau diacak-acak oleh siswa kita. Mungkin sampai di sini tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai cara pembuatan soal berbasis Google Form. Untuk selanjutnya, jangan lupa like and subscribe channel ini untuk selanjutnya dan memotivasi saya untuk membuat tutorial yang lain yang mungkin dapat digunakan di dunia pendidikan. Oke, mohon maaf jika penyampaian saya terlalu panjang, memang harus pelan-pelan agar mungkin bisa menyimak dengan baik. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.